Tidak ada yang lebih melelahkan daripada hidup sebagai simbol. Aku tahu itu sejak lama. Sejak namaku mulai lebih sering disebut orang daripada dipanggil sebagai manusia biasa. Namaku Dr. Ratmi Lestari. Usiaku 47 tahun. Aku menjabat sebagai Kepala Dinas Pembangunan Wilayah di salah satu provinsi besar di Jawa Tengah. Jabatan yang membuat banyak orang menunduk hormat, tapi juga membuatku jarang dipeluk dengan tulus. Setiap pagi, aku bangun sebelum matahari benar-benar muncul. Bukan karena aku rajin, tapi karena pikiranku tidak pernah benar-benar tidur. Jadwal, rapat, laporan, target, semuanya berputar di kepala bahkan sebelum aku membuka mata. Rumah dinas tempatku tinggal luas dan rapi, tapi sunyinya sering terasa seperti gema kosong. Aku sudah lama sendiri. 8 tahun lalu, suamiku meninggal karena serangan jantung mendadak. Sejak hari itu, hidupku seperti dipaksa berjalan lurus tanpa ruang untuk belok. Tidak ada lagi tempat mengeluh, tidak ada lagi bahu untuk bersandar. Yang ada hanya tanggung jawab yang terus bertambah, seolah duka bukan alasan untuk berhenti. Aku memilih bertahan, aku memilih bekerja, aku memilih menutup diri, dan dunia menyukainya. Di mata publik, aku perempuan tangguh, pejabat yang bersih, tegas, dan tidak mudah goyah. Wajahku terpampang di baliho-baliho proyek pembangunan. Namaku disebut dalam pidato, berita, dan rapat-rapat penting. Tapi tidak satu pun dari mereka tahu, setiap malam aku pulang membawa kelelahan yang tidak bisa kubagi ke siapapun. Pagi itu, aku bersiap menghadiri rapat koordinasi besar. Jas dinas sudah tergantung rapi. Rambutku kusanggul sederhana. Aku menatap pantulan wajahku di cermin. Wajah perempuan yang terlihat utuh, padahal hatinya penuh retakan kecil. Di luar, suara mobil dinas terdengar berhenti. Aku turun dengan langkah terukur. Di halaman rumah dinas, seorang pria berdiri tegak dengan seragam rapi. Aku sempat melirik sekilas, lalu masuk mobil tanpa banyak bicara. "Ajudan baru, Bu," kata supir lama singkat. Aku mengangguk, tidak terlalu peduli. Bagiku, ajudan hanyalah bagian dari sistem. Orang yang ada untuk memastikan jadwal berjalan lancar, pintu terbuka tepat waktu, dan keamanan terjaga. Tidak lebih. Mobil melaju. Aku membuka tablet, membaca ulang bahan rapat. Fokusku penuh pada angka dan poin-poin kebijakan. Aku tidak menyadari bahwa sejak detik itu, hidupku mulai bergeser pelan, tanpa suara, tanpa peringatan. Rapat hari itu berjalan panjang dan melelahkan. Perdebatan tajam, nada tinggi, tatapan menekan. Aku berdiri di tengah semua itu dengan tenang, menyampaikan pendapat tanpa ragu. Aku terbiasa. Dunia ini keras, dan aku belajar menjadi lebih keras darinya. Saat rapat usai, aku keluar gedung dengan bahu berat. Matahari sudah tinggi, panas menyengat. Di depan pintu, pria yang tadi pagi berdiri di halaman rumah dinas, kini menunggu dengan posisi setengah langkah di belakang sopir. "Selamat siang, Bu," katanya pelan. Suaranya tenang, tidak dibuat-buat, tidak menjilat. Aku hanya mengangguk. Dalam perjalanan pulang, mobil terasa sunyi. Aku tidak terlalu memperhatikan apapun selain ponsel dan tablet. Tapi entah kenapa, keheningan itu terasa nyaman, tidak menekan, tidak memaksa. Aku mengangkat kepala, melirik ke kaca spion. Pria itu duduk tegak di kursi depan. Tatapannya fokus ke jalan, tidak menoleh, tidak mencari perhatian. "Ajudan baru?" tanyaku akhirnya. "Iya, Bu. Nama saya Raka," jawabnya singkat. "Sudah lama bertugas?" "Baru dipindah tugaskan minggu lalu." Aku mengangguk lagi. Pembicaraan selesai. Namun sejak hari itu, Raka selalu ada. Setiap pagi, ia sudah berdiri rapi sebelum aku keluar rumah. Setiap malam, ia memastikan aku pulang dengan aman. Ia tidak banyak bicara, tapi selalu tahu kapan harus bergerak. Yang membuatku mulai terusik bukan kehadirannya, melainkan caranya tidak mengganggu. Aku terbiasa dikelilingi orang yang ingin sesuatu dariku, jabatan, proyek, perhatian. Tapi Raka tidak. Ia menjalankan tugasnya dengan jarak yang rapi, terlalu rapi, sampai aku mulai merasa aman di dekatnya. Suatu malam setelah acara kunjungan yang melelahkan, aku duduk diam di dalam mobil. Lampu kota berkelebat di luar jendela. Tanpa sadar, aku menghela napas panjang. "Capek ya, Bu?" Pertanyaan itu keluar pelan dari kursi depan. Aku terdiam. Sudah lama tidak ada yang bertanya seperti itu tanpa maksud lain. Bukan untuk basa-basi, bukan untuk mencari simpati. "Iya," jawabku akhirnya. Itu saja.
Tapi entah kenapa, satu kata itu terasa seperti pengakuan yang sudah lama tertahan. Sejak malam itu, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Cara Raka membuka pintu mobil tanpa suara. Cara ia berdiri setengah langkah di belakangku saat acara resmi. Cara ia tidak pernah memandangku terlalu lama, tapi selalu sigap saat aku butuh. Aku benci diriku sendiri karena mulai menunggu kehadirannya setiap pagi. Aku tahu ini salah. Aku tahu ini berbahaya. Aku tahu aku seharusnya menghentikan perasaan itu sejak masih samar. Tapi perasaan tidak pernah bertanya apakah situasi kita aman atau tidak. Hari-hari berlalu, agenda semakin padat. Kami sering bepergian bersama keluar kota. Dalam perjalanan panjang itu, keheningan di antara kami bukan lagi sekadar sunyi. Ia berubah menjadi ruang bernapas. Ruang di mana aku tidak harus menjadi siapapun. Aku tidak sadar kapan tepatnya batas mulai terasa tipis. Yang ku tahu, aku mulai takut pada satu hal. Bukan pada gosip, bukan pada jabatan, tapi pada diriku sendiri. Karena untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa hidup kembali. Dan aku tahu, setiap hal yang membuat kita hidup, juga bisa menjadi hal yang paling menyakitkan untuk dilepaskan. Jika aku jujur pada diriku sendiri, aku mulai mengingat kehadiran Raka bukan karena apa yang ia lakukan, melainkan karena apa yang tidak ia lakukan. Ia tidak mencuri perhatian, tidak berusaha menonjol, tidak menempelkan diri pada kekuasaanku seperti kebanyakan orang yang bekerja di sekelilingku. Ia hanya hadir, tenang, rapi, dan konsisten. Dan justru itu yang membuatnya sulit diabaikan. Hari-hariku kembali berjalan dengan pola yang sama. Bangun sebelum subuh, membaca laporan sambil menyeruput kopi pahit, lalu berangkat dengan mobil dinas menuju rapat demi rapat. Di sela-sela kesibukan itu, Raka selalu muncul sebagai bagian dari rutinitas yang nyaris tak terlihat. Ia berdiri di posisi yang sama, setengah langkah di belakangku, menjaga jarak yang terasa profesional. Namun, ada momen-momen kecil yang mulai tertanam tanpa aku sadari. Suatu pagi, aku keluar rumah dinas lebih cepat dari biasanya. Hujan semalam masih meninggalkan genangan. Aku melangkah cepat, nyaris terpeleset. Tangan Raka terangkat refleks, berhenti di udara, tidak menyentuhku, hanya siap jika aku jatuh. Aku menoleh. Ia menunduk, lalu kembali ke sikap semula. "Terima kasih," kataku singkat. "Sama-sama, Bu," jawabnya. Kalimat sederhana, tapi perhatiannya terasa nyata, tidak berlebihan. Sejak itu, aku mulai mencatat hal-hal kecil. Ia selalu memastikan payung tersedia, memastikan pendingin udara tidak terlalu dingin, memastikan aku tidak terlambat makan. Semuanya dilakukan tanpa bertanya, tanpa komentar. Dalam perjalanan ke kantor, aku sering memandang keluar jendela, membiarkan pikiranku beristirahat. Keheningan di dalam mobil terasa berbeda. Tidak canggung, tidak menuntut. Aku terbiasa berada di ruang penuh suara, penuh kepentingan. Keheningan seperti ini terasa asing sekaligus menenangkan. "Bu, kita akan lewat jalur alternatif," kata Raka suatu hari. "Ada kecelakaan di depan." Aku mengangguk. "Baik." Ia tidak menunggu persetujuan panjang, tidak perlu. Aku mulai mempercayai penilaiannya, dan kepercayaan itu datang terlalu cepat. Hari itu rapat berjalan lebih lama dari rencana. Aku keluar gedung dengan kepala pening. Di depan pintu, Raka sudah menunggu. Ia membuka pintu mobil, lalu berdiri diam sampai aku duduk dengan nyaman. "Kita langsung ke acara berikutnya?" tanyanya. Aku menggeleng. "Ke kantor dulu. Aku butuh 10 menit. Ia mengangguk tanpa bertanya kenapa. Di kantor, aku duduk sendiri di ruang kerja. Lampu kupadamkan sebagian. Aku menutup mata, menarik nafas dalam-dalam. 10 menit berlalu cepat, tapi cukup untuk membuat dadaku terasa lebih ringan. Saat aku kembali ke mobil, Raka menatapku sekilas. Ibu kelihatan lebih tenang. Aku terkejut. Kelihatan? Ia tersenyum tipis. Sedikit. Aku tidak menanggapi, tapi sejak saat itu, aku tahu ia memperhatikan lebih dari yang kutunjukkan. Perjalanan dinas pertama kami keluar kota terjadi seminggu kemudian. Jarak tempuh hampir 4 jam.
Aku membawa berkas-berkas, berniat bekerja sepanjang jalan. Namun setelah 1 jam, mataku terasa berat. Aku menyandarkan kepala, membiarkan tablet tertutup. "Bu, mau berhenti sebentar?" tanya Raka. "Tidak," jawabku. "Lanjut saja." Ia mengangguk, lalu menurunkan volume radio hingga nyaris tak terdengar. Aku tertidur. Saat terbangun, mobil sudah memasuki area perbukitan. Cahaya sore masuk lembut lewat jendela. Aku menoleh ke jam tangan. Ternyata aku tertidur hampir 1 jam. Ada rasa canggung kecil di dadaku. "Maaf," kataku. "Aku ketiduran." "Tidak apa-apa, Bu," jawabnya. "Ibu kelihatan capek." Kalimat itu lagi, tanpa penilaian, tanpa nasihat. Aku menatap ke depan. "Kamu selalu setenang ini?" Ia berpikir sejenak. "Saya belajar, Bu. Di pekerjaan seperti ini, emosi harus tertata." "Tidak capek?" tanyaku. Ia tersenyum kecil. "Capek, tapi saya tahu kapan harus diam." Jawaban itu mengendap lama di kepalaku. Malamnya, kami tiba di penginapan. Agenda esok hari padat. Aku masuk kamar dengan langkah lelah. Saat menutup pintu, aku menyadari sesuatu yang mengganggu. Aku merasa aman. Perasaan yang jarang kurasakan saat berada di luar kota. Hari berikutnya berjalan lancar. Kunjungan lapangan, pertemuan warga, pidato singkat. Di setiap acara, Raka selalu berada di posisi yang tepat. Tidak mencolok, tapi selalu siap. Aku melihat caranya menatap sekeliling. Waspada, bertanggung jawab. Saat jeda siang, kami duduk di ruang tunggu kecil. Aku membuka kotak makan yang disiapkan panitia. Makananku dingin. "Bu," kata Raka pelan, "kalau ibu berkenan, ada warung kecil dekat sini. Makanannya hangat." Aku menoleh. "Kamu sudah ke sana?" "Belum, tapi saya lihat ramai," jawabnya. Aku ragu sejenak, lalu mengangguk. "Baik, 10 menit." Kami berjalan singkat. Tidak ada pengawalan besar, hanya kami berdua. Warung itu sederhana, tapi bersih. Aku duduk di bangku kayu, merasakan suasana yang jauh dari protokol. Makanan datang hangat. Aku tersenyum kecil tanpa sadar. "Terima kasih," kataku. "Sama-sama, Bu." Kami makan dalam diam, tidak canggung, tidak perlu topik. Saat kembali ke lokasi acara, aku menyadari satu hal yang membuatku gelisah. Aku menikmati momen itu, terlalu menikmati. Malamnya di kamar, aku berdiri lama di depan cermin. Aku melihat perempuan yang sama, jas rapi, rambut tersanggul. Tapi di balik itu, ada sesuatu yang bergerak pelan. Perasaan yang belum punya nama, tapi sudah cukup kuat untuk membuatku waspada. Aku tahu ini berbahaya. Aku pejabat, ia ajudan. Garis itu jelas, tebal, dan seharusnya tidak disentuh. Namun keesokan harinya, saat kami kembali ke kota, aku mendapati diriku menunggu suara langkahnya di depan rumah dinas, menunggu sapaan singkatnya, menunggu keheningan di dalam mobil. Aku mulai bertanya pada diri sendiri, apakah aku sedang jatuh, atau hanya mencari sandaran setelah terlalu lama berdiri sendiri? Jawabannya belum jelas, tapi satu hal pasti, kehadiran Raka tidak lagi netral. Ia telah menjadi bagian dari ruang batinku, tanpa izin, tanpa paksaan. Dan ketika sesuatu yang seharusnya sederhana mulai terasa penting, itulah tanda pertama bahwa masalah sedang menuju ke arahku. Aku selalu percaya bahwa keheningan adalah ruang netral. Ia tidak memihak siapapun, tidak memaksa apapun, dan tidak menyimpan maksud tersembunyi. Selama bertahun-tahun, keheningan justru menjadi tempatku berlindung, jauh dari suara rapat, tuntutan publik, dan ekspektasi yang tak pernah selesai. Namun sejak Raka duduk di kursi depan mobil dinas itu, aku mulai menyadari satu hal yang mengganggu.
keheningan bisa berubah menjadi sesuatu yang berbahaya. Pagi itu, aku berangkat lebih awal dari biasanya. Langit masih pucat, matahari belum sepenuhnya muncul. Udara dingin menyelimuti halaman rumah dinas. Raka sudah berdiri di sana, rapi seperti biasa, seolah waktu selalu menunggunya. "Selamat pagi, Bu," katanya pelan. "Pagi," jawabku singkat. Kami masuk mobil. Mesin menyala. Mobil melaju menembus jalanan yang masih lenggang. Tidak ada percakapan, tidak ada radio. Hanya suara ban menyentuh aspal dan napas kami yang nyaris tak terdengar. Aku membuka tablet, mencoba membaca laporan, tapi mataku tidak fokus. Kata-kata di layar seolah melompat-lompat. Aku menutup tablet, lalu menyandarkan punggung. Tanpa sadar, aku memperhatikan Raka lewat kaca spion. Caranya memegang kemudi, postur tubuhnya yang tegap tapi santai, fokus penuh ke jalan. Ia tidak pernah menoleh kecuali perlu, tidak pernah mencari tatapanku. Dan justru karena itu, aku merasa aman. "Kita akan sampai 15 menit lebih cepat, Bu," katanya tiba-tiba. Aku mengangguk. "Baik." Nada suaranya tetap sama, tenang, stabil. Seolah dunia di luar tidak pernah menggoyahkannya. Gedung kantor mulai terlihat dari kejauhan. Mobil melambat. Saat aku bersiap turun, Raka membuka pintu dan berdiri setengah langkah di belakangku. Sikap yang sama diulang setiap hari, tapi entah kenapa hari ini terasa berbeda. Aku berhenti sejenak sebelum langkah. "Raka," panggilku. "Iya, Bu." "Kamu pernah merasa hidupmu berjalan terlalu lurus?" Ia terdiam sesaat. Pertanyaan itu jelas bukan bagian dari protokol. "Sering," jawabnya akhirnya. "Tapi garis lurus kadang lebih aman. Dan aman tidak selalu bahagia," kataku tanpa berpikir. Ia menatapku sekilas. Tidak lama, tapi cukup untuk membuat dadaku bergetar halus. "Hati-hati, Bu," katanya pelan. "Kadang aman adalah satu-satunya pilihan." Aku tidak menjawab. Aku hanya melangkah pergi, membawa kalimat itu ke dalam rapat yang panjang dan melelahkan. Sepanjang hari pikiranku kembali pada percakapan singkat itu. Kalimat-kalimat sederhana, tapi terasa terlalu tepat. Seolah ia tidak sedang berbicara padaku sebagai pejabat, melainkan sebagai manusia. Sore hari aku keluar gedung dengan langkah berat. Kepalaku penuh, dadaku sesak. Aku masuk mobil tanpa bicara. Raka menyalakan mesin, lalu melaju pelan. Beberapa menit berlalu, aku menatap keluar jendela, melihat bayangan gedung-gedung lewat. Aku ingin bicara, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. "Bu," kata Raka akhirnya, "kalau Ibu berkenan kita bisa lewat jalan pinggir kota. Lebih sepi." Aku menoleh. "Kenapa?" "Ibu kelihatan lelah," jawabnya jujur. Aku ragu sejenak, lalu mengangguk. "Baik." Mobil berbelok. Jalanan berubah. Lebih kecil, lebih hijau. Pepohonan berjajar, angin masuk lewat celah jendela. Aku menghela napas panjang tanpa sadar. "Kamu sering lewat sini?" tanyaku. "Kalau pulang sendiri," jawabnya. "Sendiri?" "Iya, lebih tenang." Aku tersenyum kecil. Kita sama. Ia tidak membalas senyum itu, tapi aku bisa merasakan kesepahaman kecil di udara. Kami melaju dalam diam. Keheningan kali ini terasa berbeda, lebih hangat, lebih padat. Seolah ada sesuatu yang ingin diucapkan, tapi sama-sama kami tahan. Aku menyandarkan kepala, memejamkan mata. Bukan untuk tidur, hanya untuk berhenti berpikir. Tanpa sadar, mobil melambat, lalu berhenti. "Kita kenapa?" tanyaku, membuka mata. "Lampu merah," jawabnya. Aku mengangguk, tapi mataku tertuju pada pantulan wajah kami di kaca depan. Untuk sesaat, aku melihat kami sebagai dua orang asing yang duduk terlalu dekat dalam hidup satu sama lain. Lampu berubah hijau, mobil melaju kembali. "Raka," kataku pelan, "kalau suatu hari aku terlihat berubah, jangan terlalu dipikirkan." Ia terdiam lama, lalu berkata, "Saya ada di sini untuk bekerja, Bu, tapi saya juga manusia." Kalimat itu membuat tenggorokanku tercekat. Aku menoleh keluar jendela. Aku tahu, dan justru itu yang membuatku takut. Ia tidak menjawab, tapi aku tahu, ia mendengar. Malam itu, setelah tiba di rumah dinas, aku tidak langsung masuk.
Aku berdiri di halaman, menghirup udara malam. Raka berdiri di samping mobil, menunggu instruksi terakhir. "Terima kasih hari ini," kataku. "Sama-sama, Bu." Aku melangkah menuju pintu, lalu berhenti. "Raka?" "Iya, Bu." "Kamu orang yang tenang." Ia tersenyum kecil. "Ibu juga, meskipun kelihatannya tidak." Aku tertawa pelan, tawa yang jarang keluar belakangan ini. Saat pintu tertutup di belakangku, aku bersandar sejenak. Dadaku berdebar dengan cara yang tidak biasa. Bukan karena lelah, bukan karena stres. Aku tahu malam itu, sesuatu telah berubah. Keheningan yang dulu netral, kini terasa penuh makna. Dan aku sadar, ketika keheningan mulai terasa nyaman bersama seseorang, itu bukan lagi sekadar diam. Itu adalah awal dari sesuatu yang tidak bisa ditarik kembali. Aku mulai menyadari satu hal yang membuatku gelisah. Aku tidak lagi menganggap hari-hari ini sebagai rutinitas. Dulu, setiap pagi terasa sama. Bangun, bersiap, berangkat, rapat, pulang. Hidupku berjalan seperti garis lurus yang rapi dan terkendali. Tapi sejak keheningan di dalam mobil itu berubah makna, sejak Raka menjadi bagian dari ruang batinku, hari-hariku mulai terasa berbeda. Pagi itu, aku terlambat keluar rumah dinas. Semalaman aku hampir tidak tidur. Bukan karena pekerjaan, melainkan karena pikiranku menolak diam. Aku terus mengulang percakapan-percakapan kecil yang seharusnya tidak penting, tapi terasa semakin berarti. Begitu aku melangkah keluar, Raka sudah berdiri di tempatnya. Tatapannya terangkat sekilas, lalu kembali lurus ke depan. "Maaf terlambat," kataku tanpa sadar. Ia menoleh cepat. "Tidak apa-apa, Bu, jadwal masih aman." Kalimat sederhana itu menenangkanku, lebih dari yang seharusnya. Di dalam mobil, aku mencoba bersikap biasa. Aku membuka ponsel, membaca pesan, pura-pura sibuk. Tapi aku sadar, aku justru sedang menghindari keheningan yang dulu kucari. "Kita ada agenda luar kota besok," kataku tiba-tiba. "Iya, Bu, sudah saya siapkan," jawabnya. "Kita berangkat pagi." "Baik." Jawaban-jawaban singkat itu terdengar profesional. Tapi ada sesuatu di baliknya yang membuat dadaku bergetar pelan. Aku tidak tahu kapan tepatnya aku mulai menunggu suaranya, tapi kini aku sadar, aku selalu mendengarnya lebih dari sekadar informasi. Hari itu penuh rapat. Aku berbicara, menyusun strategi, menanggapi kritik. Aku terlihat seperti biasa, tegas, fokus, terkendali. Tapi di sela-sela itu, pikiranku sesekali melayang pada perjalanan besok. Perjalanan panjang bersama Raka. Keheningan yang nyaman, ruang yang terasa aman. Dan kesadaran itu membuatku takut. Sore hari, saat aku kembali ke mobil, aku mendapati diriku bertanya sesuatu yang seharusnya tidak perlu. "Kamu sudah makan?" tanyaku. Raka terdiam sejenak, seperti menimbang apakah pertanyaan itu melampaui batas. "Belum, Bu," jawabnya akhirnya. "Kita makan dulu sebelum pulang," kataku cepat, seolah itu keputusan biasa. Ia mengangguk. "Baik." Kami berhenti di sebuah rumah makan sederhana. Tempat itu tidak istimewa, tapi jauh dari sorotan. Kami duduk berseberangan. Untuk beberapa menit, kami hanya makan dalam diam. Aku menyadari sesuatu yang mengganggu. Aku menikmati kebersamaan ini. Tanpa protokol, tanpa peran besar. Hanya dua orang yang sama-sama lelah. "Kamu jarang bicara," kataku akhirnya. Ia tersenyum kecil. "Saya terbiasa mendengar." "Tidak pernah ingin didengar?" tanyaku. Ia berpikir sejenak. "Kadang. Tapi tidak semua orang perlu tahu isi kepala saya." Jawaban itu membuatku menatapnya lebih lama dari seharusnya. Aku pulang malam itu dengan perasaan campur aduk. Di kamar, aku berdiri lama di depan cermin. Aku melihat diriku sendiri. Bukan sebagai pejabat, tapi sebagai perempuan yang mulai kehilangan kendali atas sesuatu yang tidak kasat mata. Keesokan paginya, kami berangkat keluar kota. Langit masih gelap, jalanan lengang. Aku duduk di kursi belakang, membiarkan tubuhku rileks. "Kita akan sampai sekitar jam 10, kata Raka. Aku mengangguk. Perjalanan berjalan tenang. Aku membaca sebentar, lalu menyerah. Aku memejamkan mata, mendengarkan suara mesin.
Bu, panggil Raka pelan. Aku membuka mata. Kenapa? Kalau ibu berkenan, kita bisa berhenti sebentar di rest area. Udara di luar cukup segar. Aku ragu sejenak, lalu mengangguk. Baik. Kami turun dari mobil. Udara pagi menyentuh wajahku. Dingin, segar. Aku menghirup napas panjang. Kamu sering begini? Tanyaku. Berhenti hanya untuk bernapas? Ia tersenyum tipis. Kalau tidak, saya bisa lupa rasanya hidup. Kalimat itu membuatku terdiam. Aku menatap sekeliling. Jalan tol yang panjang. Orang-orang lalu lalang. Dunia bergerak cepat. Tapi di titik kecil itu, aku merasa waktu melambat. Raka, kataku pelan. Kalau kamu berada di posisiku, apa yang akan kamu lakukan? Ia menoleh, terkejut dengan pertanyaan itu. Posisi seperti apa, Bu? Terlihat kuat tapi lelah. Dihormati tapi sendirian. Ia menunduk, lalu berkata pelan. Saya mungkin akan mencari satu tempat aman. Bukan untuk lari, tapi untuk tetap waras. Jawaban itu menancap dalam di dadaku. Kami melanjutkan perjalanan tanpa banyak bicara. Tapi keheningan kali ini terasa berat. Aku mulai sadar bahwa batas yang selama ini kujaga dengan ketat mulai menipis. Bukan karena sentuhan, bukan karena pengakuan, tapi karena kejujuran kecil yang kami bagi tanpa sadar. Siang hari, acara berjalan lancar. Tepuk tangan, foto, sambutan. Aku menjalani semuanya seperti biasa. Tapi ada bagian dari diriku yang tetap tertinggal di rest area tadi. Di percakapan yang terlalu jujur untuk dianggap sepele. Saat kami kembali ke penginapan, hujan turun deras. Aku masuk kamar dengan langkah cepat. Di balik pintu tertutup, aku bersandar lama, merasakan dadaku berdebar. Aku tahu, ini mulai berbahaya. Bukan karena Raka melakukan sesuatu yang salah, justru karena ia tidak melakukannya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di tepi tempat tidur, memikirkan satu hal yang semakin jelas. Aku tidak bisa terus berpura-pura bahwa ini hanya kekelelahan. Perasaan ini nyata, dan cepat atau lambat, dunia di sekelilingku akan merasakannya. Aku menatap jam di dinding, larut malam. Aku sadar, mulai bab ini, ceritaku tidak lagi tentang rutinitas. Ia tentang pilihan, tentang batas yang bisa kutarik kembali, atau kulewati dengan segala risikonya. Dan yang paling menakutkan adalah, aku belum yakin ingin menghentikannya. Aku selalu tahu, dunia tempatku berdiri bukan hanya tentang kerja dan hasil. Ia juga tentang pandangan, bisikan, dan asumsi yang tumbuh lebih cepat daripada kebenaran. Dan ketika sesuatu terasa berbeda, orang-orang di sekelilingku akan menjadi yang pertama menyadarinya. Bahkan sebelum aku sendiri berani mengakuinya. Pagi itu aku tiba di kantor lebih awal. Lorong-lorong masih sepi, tapi udara terasa berat. Aku bisa merasakannya sejak melangkah turun dari mobil dinas. Raka berjalan seperti biasa, setengah langkah di belakangku, sikapnya rapi dan tenang. Tapi entah kenapa, hari itu aku merasa setiap gerakan kami seperti diperhatikan. Di ruang kerja aku membuka laptop, membaca laporan, menandatangani berkas. Semua kulakukan dengan fokus penuh, seolah pekerjaan bisa menjadi tameng dari pikiran yang terus mengganggu. Tapi bahkan di balik layar, aku merasakan kegelisahan kecil yang tak mau pergi. Tak lama kemudian, seorang staf senior mengetuk pintu. "Bu Ratmi," katanya hati-hati, "ada rapat mendadak jam 10. Pimpinan ingin kehadiran Ibu." Aku mengangguk. "Baik." Nada suaranya berbeda, lebih kaku, lebih berhati-hati. Aku tahu instingku jarang salah. Sesuatu sedang bergerak di balik meja-meja rapat. Rapat itu tidak panjang, tapi cukup membuat dadaku mengencang. Pembahasan teknis berjalan cepat, lalu tiba-tiba arah pembicaraan bergeser. "Bu Ratmi," kata salah satu kolega, "akhir-akhir ini aktivitas Ibu cukup padat, banyak agenda luar kota." Aku menatapnya. Itu bagian dari tugas. Tentu, ia tersenyum tipis. Hanya saja, sorotan publik sekarang lebih sensitif. Detail kecil bisa menjadi besar. Kalimat itu menggantung di udara. Tidak menyebut nama, tidak menuduh, tapi pesannya jelas. Aku keluar rapat dengan kepala tegak, tapi langkah terasa berat. Saat pintu mobil tertutup, aku menghela napas panjang. "Raka," kataku pelan.
Kamu merasa orang-orang memperhatikan kita? Ia terdiam sejenak sebelum menjawab. Sedikit, Bu. Sejak kapan? Beberapa hari ini. Aku menutup mata. Kenapa kamu tidak bilang? Ia menoleh lewat kaca spion. Saya tidak ingin menambah beban Ibu. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari gosip manapun. Hari-hari berikutnya, bisikan mulai terasa nyata. Tatapan kolega berubah. Senyum yang dulu hangat kini terasa diukur. Aku mendengar namaku disebut pelan di lorong. Lalu suara itu berhenti ketika aku mendekat. Di media lokal muncul artikel kecil. Tidak frontal, tidak menyebutkan jabatan atau nama, tapi cukup jelas menggambarkan pejabat perempuan dan kedekatan intens dengan staf pengamanan. Aku membaca artikel itu berkali-kali. Setiap kata terasa seperti duri kecil, tidak cukup tajam untuk melukai secara langsung, tapi cukup menyakitkan untuk mengganggu. Malam itu, aku pulang lebih lambat. Rumah dinas terasa semakin sunyi. Aku duduk di ruang tamu tanpa menyalakan lampu utama, hanya membiarkan cahaya dari luar masuk samar. Ponselku bergetar, pesan dari seorang rekan lama. Hati-hati Ratmi, orang mulai bicara. Aku menatap layar lama, lalu mematikannya. Keesokan paginya, aku memutuskan sesuatu yang berat. Raka, kataku saat kami berada di mobil. Mulai sekarang kita jaga jarak lebih ketat. Ia menoleh sedikit. Sejauh apa, Bu? Sebatas tugas, jawabku. Tidak ada berhenti mendadak, tidak ada makan di luar, tidak ada percakapan yang tidak perlu. Ia mengangguk pelan. Baik, jawaban itu terlalu mudah, terlalu patuh. Dan justru karena itu, dadaku terasa semakin sesak. Hari-hari berikutnya terasa dingin. Keheningan yang dulu nyaman kini berubah kaku. Aku sibuk dengan ponsel, Raka fokus ke jalan. Tidak ada lagi percakapan kecil, tidak ada lagi ruang bernapas. Namun tekanan dari luar tidak mereda. Suatu sore, seorang atasan memanggilku secara pribadi. Ratmi, katanya serius, kamu tahu posisi kamu. Satu kesalahan kecil bisa dimanfaatkan. Apa yang Anda maksud sebagai kesalahan? Tanyaku. Ia menatapku lama. Persepsi. Aku keluar ruangan itu dengan langkah gontai. Di mobil, aku menatap lurus ke depan. Raka, kalau keadaan ini terus berlanjut, kamu siap dipindahkan? Ia terdiam lama, lalu berkata pelan. Kalau itu demi kebaikan Ibu, saya siap. Kalimat itu seperti palu terakhir. Aku menoleh cepat. Dan kamu, kebaikan kamu. Ia tersenyum tipis. Saya akan baik-baik saja. Aku tahu ia berbohong, tapi aku juga tahu ia melakukannya dengan tulus. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di tepi tempat tidur, memikirkan pilihan yang tidak adil. Menjaga citra atau menjaga sesuatu yang membuatku merasa hidup. Dunia seolah memaksaku memilih salah satu, tanpa ruang untuk kompromi. Aku menyadari satu hal yang pahit. Perasaan ini tidak lagi hanya milikku. Ia sudah menjadi urusan banyak orang. Dan ketika perasaan pribadi memasuki ruang publik, yang pertama kali dikorbankan bukanlah jabatan, melainkan manusia di baliknya. Aku menatap langit-langit kamar, air mata menggenang tanpa jatuh. Aku tahu, badai sebenarnya belum datang. Dan ketika ia tiba, aku harus siap kehilangan sesuatu. Entah itu rasa aman, atau seseorang yang diam-diam telah menjadi rumah. Aku selalu berpikir aku perempuan yang kuat. Bertahun-tahun menghadapi tekanan politik, sorotan publik, dan intrik kekuasaan telah melatihku menahan emosi, menelan luka, dan tersenyum di saat yang salah. Tapi pagi itu, saat aku berdiri di depan cermin rumah dinas, aku sadar ada satu hal yang tidak bisa lagi kutahan. Aku lelah berpura-pura. Wajahku terlihat sama seperti biasa, rapi, tenang, berwibawa. Tapi di balik mata itu, ada sesuatu yang retak. Aku merapikan kerah blazer, lalu menarik nafas panjang sebelum melangkah keluar kamar. Raka sudah menunggu di depan mobil. Sikapnya formal, jaraknya terasa lebih jauh dari biasanya. Sejak aku memintanya menjaga jarak, ia benar-benar melakukannya. Tidak ada lagi percakapan kecil.
Tidak ada lagi tatapan sekilas yang hangat. Semuanya kembali ke aturan. Dan justru itu yang paling menyakitkan. Perjalanan pagi itu sunyi. Jalanan padat, klakson bersahutan. Aku duduk tegak, menatap ke depan, mencoba menguatkan diri. Agenda hari itu padat. Kunjungan kerja, konferensi pers, lalu rapat tertutup. Semua tampak normal. Tapi hatiku berdebar dengan cara yang tidak biasa. Saat kami tiba di lokasi acara, kerumunan wartawan sudah menunggu. Kamera-kamera terangkat, mikrofon diarahkan. Aku melangkah turun dengan senyum profesional yang sudah kupakai ribuan kali. Acara berjalan lancar, sampai pada sesi tanya jawab. Seorang wartawan perempuan mengangkat tangan. Tatapannya tajam, senyumnya tipis. Bu Ratmi, katanya lentang. Akhir-akhir ini publik ramai membicarakan kedekatan ibu dengan salah satu staf pengamanan. Apakah ibu ingin menanggapi isu tersebut? Waktu seolah berhenti. Aku bisa mendengar napasku sendiri. Kilatan kamera terasa menyilaukan. Aku menahan ekspresi, menjaga wajah tetap tenang. Itu tidak relevan dengan agenda hari ini, jawabku tegas. Saya berharap kita fokus pada program yang sedang kami jalankan. Beberapa wartawan tampak kecewa, tapi tidak ada yang berani bertanya lebih jauh. Acara ditutup dengan cepat. Aku melangkah masuk gedung dengan langkah cepat, diikuti Raka setengah langkah di belakangku. Begitu pintu tertutup, aku berhenti. Tanganku gemetar. Raka berdiri diam, wajahnya pucat. "Bu," katanya pelan. Aku mengangkat tangan. "Jangan sekarang." Kami melanjutkan agenda dalam diam yang tegang. Tapi aku tahu, sesuatu sudah terlanjur pecah di hadapan publik. Tidak ada lagi ruang aman. Tidak ada lagi ilusi bahwa ini bisa disembunyikan selamanya. Sore hari, hujan turun deras. Langit gelap lebih cepat dari biasanya. Aku meminta Raka langsung membawa pulang, tanpa mampir kemanapun. Di dalam mobil, suara hujan memukul kaca seperti ketukan yang tak sabar. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan diri, tapi pikiranku berantakan. "Raka," kataku akhirnya. Suaraku lebih pelan dari yang kurencanakan. "Iya, Bu. Kita tidak bisa terus begini." Ia mengangguk. "Saya tahu." "Apa yang kamu tahu?" tanyaku, membuka mata dan menatapnya lewat kaca spion. Ia menarik napas panjang. Bahwa ibu terluka. Dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kalimat itu menghantamku lebih keras dari pertanyaan wartawan tadi. Mobil melambat saat kami memasuki halaman rumah dinas. Aku tidak langsung turun. Hujan masih deras. Dunia di luar terasa jauh. "Kamu ikut masuk," kataku tiba-tiba. Raka terkejut. "Bu, kita harus bicara. Sekarang." Ia ragu sejenak, lalu mengangguk. "Baik." Kami masuk ke ruang tamu. Aku menyalakan lampu, lalu berdiri menghadap jendela. Hujan mengalir deras di luar. Suasana sunyi, hanya diisi suara hujan dan detak jantungku sendiri. "Aku capek, Raka," kataku tanpa menoleh. Aku capek menjaga citra, capek menahan diri, capek berpura-pura tidak merasakan apa-apa. Aku berbalik. Raka berdiri beberapa langkah dariku. Wajahnya tegang, matanya penuh kebingungan dan rasa bersalah. "Aku tahu ini salah," lanjutku. "Aku tahu posisiku. Aku tahu resikonya. Tapi aku juga tahu satu hal. Aku tidak bohong pada diriku sendiri." Ia menelan ludah. "Bu, saya tidak pernah berniat." "Aku tahu," potongku. "Justru itu masalahnya. Kamu tidak pernah berbuat apa-apa yang bisa kusalahkan." Hening. Hujan di luar semakin deras. "Apa yang kamu rasakan?" tanyaku pelan, hampir berbisik. Raka menunduk. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya. "Saya tidak seharusnya menjawab," katanya lirih. "Tapi aku perlu tahu." Ia mengangkat wajah. Matanya merah, tapi tatapannya mantap. "Saya mencoba menganggap ini pekerjaan," katanya pelan. "Saya mencoba menjaga jarak. Saya mencoba tidak berharap. Tapi setiap hari, saya melihat ibu berdiri sendirian di hadapan dunia, dan saya tidak bisa tidak peduli." Dadaku terasa sesak. "Peduli bukan kejahatan," kataku. "Tapi bisa jadi kesalahan," jawabnya. Aku mendekat satu langkah, lalu berhenti. Jarak di antara kami terasa seperti jurang. "Raka," kataku, suaraku bergetar. "Aku tidak meminta apa-apa darimu. Aku hanya ingin jujur. Perasaan ini ada, entah kita suka atau tidak." Ia mengangguk pelan.
Saya juga merasakannya, Bu. Dan itu yang membuat saya takut. Takut. Kata itu menggantung lama di udara. Apa yang paling kamu takutkan? Tanyaku. Ia tersenyum pahit. Menyakiti ibu, atau menjadi alasan ibu kehilangan segalanya. Air mataku akhirnya jatuh. Satu, lalu yang lain. Aku tidak berusaha menahannya lagi. Aku sudah kehilangan banyak hal sebelum kamu datang, kataku. Kehilangan suami, kehilangan rumah yang hangat, kehilangan hak untuk lemah. Dan sekarang, aku hanya ingin satu hal yang jujur. Ia melangkah sedikit mendekat, lalu berhenti lagi, seolah ada garis tak terlihat di lantai. Kalau dunia tidak sekeras ini, katanya pelan, saya ingin menjaga ibu tanpa rasa takut. Aku tersenyum di tengah air mata, dan aku ingin merasa aman tanpa harus menjauhimu. Kami berdiri dalam keheningan yang penuh emosi. Tidak ada sentuhan, tidak ada pelukan, tapi kejujuran yang terucap malam itu terasa lebih intim dari apapun. Akhirnya, aku menghela napas panjang. Besok, kataku, aku akan dipanggil lagi. Tekanan akan makin besar. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Ia mengangguk. Apapun keputusannya, saya akan menghormati. Aku menatapnya lama. Kalau aku memintamu pergi, ia terdiam lama, lalu berkata pelan, saya akan pergi. Tapi perasaan ini tidak ikut pergi. Kalimat itu membuat dadaku bergetar hebat. Dan kalau aku memintamu bertahan, ia mengangkat wajah, menatapku penuh arti. Saya akan bertahan, apapun risikonya. Malam itu, kami akhirnya berpisah tanpa jawaban pasti. Raka pamit, hujan sudah reda. Aku berdiri di ambang pintu, melihat punggungnya menjauh di bawah lampu halaman yang temaram. Aku tahu, setelah malam itu, tidak ada lagi jalan kembali ke ketidaktahuan. Kejujuran telah membuka pintu yang lama terkunci. Dan apapun yang menunggu di baliknya, aku harus siap menghadapinya. Pagi itu aku bangun dengan kepala berat, bukan karena kurang tidur, tapi karena keputusan yang belum kuambil. Cahaya matahari masuk pelan lewat celah gorden, menyentuh lantai kamar yang dingin. Untuk sesaat aku berharap hari ini tidak datang, tapi dunia tidak pernah menunggu ke siapapun. Aku duduk di tepi ranjang, memandang tangan sendiri. Tangan yang terbiasa menandatangani kebijakan, mengetuk meja rapat, dan memberi salam resmi. Tapi pagi itu, tangan ini terasa asing, gemetar halus, seolah menolak menjalani hari. Di luar aku mendengar suara mobil dinas menyala. Raka sudah datang. Entah kenapa, jantungku berdebar lebih cepat dari biasanya. Aku turun dengan langkah pelan. Raka berdiri di samping mobil, rapi seperti biasa, tapi wajahnya berbeda, lebih tenang sekaligus lebih siap, seolah ia sudah mengambil keputusan sebelum aku sempat mengucapkannya. "Selamat pagi, Bu," katanya. "Pagi," jawabku, berusaha terdengar biasa. Di dalam mobil, keheningan kembali hadir, tapi kali ini bukan keheningan yang hangat atau kaku, melainkan keheningan yang penuh antisipasi. Aku tahu hari ini akan menentukan banyak hal. "Kita ke kantor pusat dulu," kataku. "Baik, Bu." Mobil melaju. Jalanan pagi ramai. Aku menatap keluar jendela, mencoba menenangkan diri. Begitu tiba di kantor pusat, aku langsung dipanggil ke ruang pimpinan. Raka berhenti di depan pintu, seperti biasa. Aku menoleh. "Tunggu di sini." Ia mengangguk. Rapat itu berlangsung lebih lama dari yang kuduga. Suasananya dingin, formal. Tidak ada kata-kata kasar, tapi setiap kalimat terasa seperti pisau halus. "Ratmi," kata salah satu pimpinan, "kami menghargai kinerja kamu. Tidak ada catatan buruk secara profesional." Aku mengangguk. Tapi situasi ini, lanjutnya, mulai mengganggu stabilitas. Persepsi publik penting. Kamu tahu itu. "Apa yang Anda minta?" tanyaku akhirnya.
Ia saling pandang dengan yang lain. Ada dua pilihan. Kamu meminta staf itu dipindahkan, atau kami yang akan mengambil langkah lebih tegas. Aku menelan ludah. Langkah tegas seperti apa? Rotasi paksa, dan bukan hanya untuk dia. Ancaman itu jelas. Aku menarik nafas panjang. Berikan saya waktu. Kami menunggu keputusan hari ini, jawabnya tegas. Aku keluar ruangan dengan langkah berat. Rasanya seperti ada beban besar di dadaku. Begitu pintu tertutup, aku melihat Raka berdiri tegak, menunggu tanpa bertanya. Kita pulang, kataku pelan. Di mobil, aku tidak langsung bicara. Aku butuh beberapa menit untuk mengatur napas. Aku dipaksa memilih, kataku akhirnya. Raka tidak menjawab, tapi aku tahu ia mendengarkan. Mereka ingin kamu dipindahkan, lanjutku. Atau semuanya bisa jadi lebih buruk. Ia menarik napas panjang. Jadi sudah jelas, Bu. Aku menoleh. Jelas bagaimana? Bahwa keberadaan saya di sini merugikan Ibu. Kalimat itu membuatku terdiam. Jangan bicara seolah kamu beban, kataku pelan, tapi tegas. Ia tersenyum tipis. Fakta tidak selalu berubah hanya karena kita tidak ingin menerimanya. Mobil berhenti di lampu merah. Aku menatap wajahnya dari samping. Untuk pertama kalinya, aku melihat kelelahan yang ia sembunyikan selama ini. Kamu marah? Tanyaku. Tidak, jawabnya jujur. Saya hanya sedih. Kata itu sederhana, tapi terasa dalam. Sesampainya di rumah dinas, aku meminta Raka masuk. Kami duduk berhadapan di ruang tamu. Jarak aman tetap terjaga. Tapi perasaan di antara kami terasa begitu dekat. Aku tidak ingin kamu pergi, kataku akhirnya. Ia mengangguk. Saya tahu. Tapi kalau kamu tetap di sini, aku bisa kehilangan segalanya. Ia menatapku lama. Dan kalau saya pergi, Ibu kehilangan apa? Pertanyaan itu membuat tenggorokanku tercekat. Kehilangan seseorang yang mengerti aku tanpa banyak bicara. Jawabku lirih. Kehilangan rasa aman yang tidak pernah aku sadari selama ini. Ia tersenyum kecil. Berarti kehilangannya tidak sia-sia. Aku menggeleng. Tidak adil. Memang, katanya pelan. Dunia jarang adil pada orang yang jujur dengan perasaannya. Kami terdiam lama. Suara jam dinding terdengar jelas, seolah menghitung waktu yang tersisa. Aku ingin kamu tahu satu hal. Kataku akhirnya. Aku tidak pernah merasa diperalat. Tidak pernah merasa sendirian sejak kamu ada. Ia menunduk. Itu sudah cukup buat saya. Aku berdiri. Berjalan ke jendela. Langit mulai mendung. Aku tahu keputusan harus segera diambil. Aku akan meminta rotasi resmi. Kataku tanpa menoleh. Kamu akan dipindahkan ke unit lain. Bukan karena kamu salah, tapi karena aku tidak ingin kamu hancur bersamaku. Raka berdiri perlahan. Saya akan patuh. Aku minta maaf, kataku, suaraku bergetar. Ia tersenyum. Kali ini lebih tulus. Jangan minta maaf, Bu. Perasaan tidak pernah salah. Yang salah hanya waktu dan posisi. Aku berbalik. Mata kami bertemu. Untuk sesaat, aku ingin melanggar semua batas. Tapi aku tahu, satu langkah salah bisa menghancurkan segalanya. Terima kasih, kataku pelan. Untuk diam, untuk setia, untuk tidak menuntut apapun. Ia menunduk hormat. Terima kasih sudah memperlakukan saya sebagai manusia. Hari itu, surat rotasi dikirim. Cepat, efisien, tanpa drama. Sore harinya, Raka membereskan barang-barangnya. Aku berdiri di teras, memperhatikan dari jauh. Tidak ada perpisahan besar. Tidak ada kata cinta. Hanya tatapan panjang yang menyimpan terlalu banyak hal. Sebelum pergi, ia berhenti sejenak di depan tangga. Bu, katanya pelan. Iya. Kalau suatu hari nanti, Ibu tidak lagi harus memilih antara jabatan dan kebahagiaan,
Saya harap ibu mengingat bahwa ibu pantas bahagia. Aku mengangguk. Air mata jatuh tanpa suara. Mobil itu akhirnya melaju pergi, membawa Raka keluar dari hidupku. Setidaknya untuk sekarang. Malam itu, rumah dinas terasa lebih besar, lebih kosong. Aku duduk sendirian, memeluk lutut, memandang ruang yang kini kembali sunyi. Aku tahu aku membuat pilihan yang benar. Tapi aku juga tahu, pilihan yang benar tidak selalu terasa ringan. Dan di dalam hatiku, ada satu pertanyaan yang terus berulang. Apakah ini benar-benar akhir? Atau hanya jeda sebelum hidup mempertemukan kami kembali dengan cara yang berbeda? Hari-hari setelah Raka pergi berjalan seperti rutinitas yang dipaksakan. Aku tetap bangun pagi, tetap mengenakan pakaian kerja yang rapi, tetap duduk di balik meja rapat dengan suara tegas dan wajah tenang. Dari luar, tidak ada yang berubah, tapi di dalam diriku ada ruang kosong yang tak bisa kututup dengan kesibukan apapun. Mobil dinas kini dikemudikan sopir baru, namanya Bayu. Ia sopan, cekatan, dan tahu batas. Tapi ia tidak tahu kebiasaan kecilku. Kapan aku ingin diam, kapan aku ingin berhenti sebentar hanya untuk menarik nafas, atau kapan aku butuh ditemani tanpa bicara. Semua hal kecil itu pernah dilakukan Raka tanpa diminta. Dan justru karena itu, aku semakin sadar. Kehilangannya bukan soal jabatan, melainkan tentang kehadiran. Pagi-pagi tertentu, aku masih refleks menoleh ke kursi depan, berharap melihat punggung tegap itu. Tapi yang ada hanya setir dan kaca spion yang memantulkan wajahku sendiri. Lebih pucat, lebih sepi. Di kantor, suasana memang lebih tenang. Gosip meredah, tatapan orang-orang kembali normal. Beberapa kolega bahkan terlihat lega, seolah badai telah berlalu. Mereka tidak tahu bahwa badai itu kini berpindah ke dalam diriku. Suatu siang aku duduk sendirian di ruang kerja, memandangi tumpukan dokumen tanpa benar-benar membacanya. Pikiranku melayang ke hal-hal kecil. Caranya menunggu dengan sabar, caranya tidak pernah memotong pembicaraanku, caranya memahami lelahku tanpa aku harus menjelaskan. Aku menghela nafas panjang. Kenapa rasanya seperti ini? Bisikku pada diri sendiri. Beberapa minggu berlalu. Aku menghadiri acara demi acara. Menyapa banyak orang. Tersenyum untuk kamera. Tapi setiap kali malam tiba, dan aku kembali ke rumah dinas, sunyi menyambutku seperti dinding tinggi yang tak bisa kutembus. Aku mulai sering duduk di teras, menatap halaman kosong. Kadang aku mendengar suara mobil lewat, dan jantungku berdegup cepat. Berharap, meski aku tahu itu mustahil. Suatu malam, hujan turun pelan. Aku duduk dengan secangkir teh hangat di tangan, mengenang malam hujan terakhir sebelum semuanya berubah. Aku teringat kata-katanya. Perasaan tidak pernah salah. Yang salah hanya waktu dan posisi. Kalau begitu, gumamku, kenapa perasaan ini masih tinggal? Hari-hari berikutnya, aku mulai merasa lelah dengan kesendirian yang kupilih sendiri. Aku bertanya-tanya, apakah semua pengorbanan ini benar-benar sepadan? Apakah jabatan dan citra publik pantas dibayar dengan kesunyian yang panjang? Suatu sore, aku menerima undangan ke sebuah acara sosial kecil di luar kota. Biasanya aku akan menolak, tapi entah kenapa kali ini aku mengiyakan. Mungkin karena aku ingin keluar dari ruang yang terlalu penuh kenangan. Perjalanan itu terasa berbeda. Jalanan panjang, pemandangan berganti. Aku menatap keluar jendela, mencoba membiarkan pikiranku kosong. Acara berlangsung sederhana, tidak terlalu ramai. Aku berbincang dengan beberapa orang lama, tertawa kecil, mencoba merasa normal. Tapi di tengah percakapan,
Mataku menangkap sosok yang familiar di kejauhan. Dadaku langsung mengencang. Ia berdiri di sudut ruangan, mengenakan kemeja sederhana, berbicara dengan seseorang. Rambutnya sedikit lebih panjang. Posturnya masih sama. Raka. Aku membeku. Jantungku berdebar begitu keras, sampai aku takut orang-orang di sekitarku mendengarnya. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Kakiku terasa berat. Pikiranku kacau. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah ini hanya permainan ingatan? Tapi ketika ia menoleh, mata kami bertemu. Wajahnya terkejut. Lalu perlahan, senyum kecil muncul di bibirnya. Senyum yang dulu sering kulihat di kaca spion. Kami tidak langsung mendekat. Ada jarak. Ada orang-orang, ada masa lalu yang belum selesai. Beberapa menit kemudian, ia menghampiriku dengan langkah ragu. "Bu Ratmi," katanya pelan. "Raka," jawabku. Suaraku hampir bergetar. Kami berdiri saling berhadapan, canggung, seperti dua orang yang baru saling mengenal, padahal pernah berbagi terlalu banyak keheningan. "Bagaimana kabar ibu?" tanyanya. "Baik," jawabku cepat. Lalu lebih jujur, "Aku baik." Ia tersenyum kecil. Saya senang mendengarnya. Kami terdiam sejenak. "Kamu di sini?" tanyaku akhirnya. "Iya," jawabnya. "Unit saya sekarang sering bekerja sama dengan penyelenggara acara seperti ini." Aku mengangguk. Dunia memang sempit. Atau mungkin, katanya pelan, takdir yang suka berputar. Kalimat itu membuat dadaku bergetar. Kami berbicara sebentar tentang hal-hal ringan, tentang pekerjaan, tentang cuaca. Tidak ada kata-kata besar, tidak ada pengakuan. Tapi setiap detik terasa penuh. "Aku harus kembali ke dalam," kataku akhirnya. Ia mengangguk. "Tentu." Sebelum aku melangkah pergi, ia berkata pelan, "Bu, saya harap ibu tahu, saya tidak pernah menyesali apapun." Aku menoleh. Aku juga. Kami berpisah lagi malam itu. Tapi kali ini berbeda. Bukan dengan perasaan kehilangan, melainkan dengan sesuatu yang kecil namun hangat. Harapan. Di perjalanan pulang, aku tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku tidak tahu apakah dunia akan memberi kami ruang. Tapi aku tahu satu hal. Hidup yang terasa kosong tadi, kini mulai terisi oleh kemungkinan. Dan mungkin, perpisahan itu bukan akhir, melainkan jeda agar kami bisa bertemu kembali sebagai diri yang lebih siap. Sejak pertemuan tak terduga itu, pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Wajah Raka terus muncul di sela-sela kesibukan, bukan sebagai gangguan, melainkan sebagai pengingat bahwa ada bagian hidupku yang pernah terasa utuh, dan kini meminta untuk diakui kembali. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa pertemuan itu hanyalah kebetulan, sebuah simpul kecil dari takdir yang lewat begitu saja. Tapi semakin aku menyangkal, semakin jelas aku merasakannya. Perasaan ini tidak pernah pergi. Ia hanya diam, menunggu aku cukup berani untuk menatapnya. Beberapa hari setelah acara itu, aku dipanggil kembali ke rapat tertutup. Ruangannya sama, wajah-wajahnya sama, tapi aku tidak lagi orang yang sama. "Bu Ratmi," kata pimpinan dengan nada netral, "kami sedang menyusun rotasi besar-besaran. Beberapa unit akan digabung, beberapa jabatan akan berubah." Aku mengangguk, mendengarkan dengan tenang. Kami mempertimbangkan ibu untuk posisi yang lebih strategis, namun itu berarti sorotan publik akan lebih besar. Aku tahu maksudnya. Jabatan lebih tinggi berarti hidup yang semakin diawasi. Tidak ada ruang untuk kesalahan, tidak ada ruang untuk perasaan. "Apakah saya punya pilihan?" tanyaku. Ia tersenyum tipis. "Selalu ada pilihan, tapi setiap pilihan ada harganya." Kalimat itu terus terngiang bahkan setelah rapat selesai. Sore itu, aku pulang lebih awal. Rumah dinas terasa terlalu sunyi. Aku duduk di ruang tamu, memandangi foto lama di rak. Foto almarhum suamiku, foto keluargaku, foto-foto resmi yang memamerkan keberhasilanku.
Tidak ada satupun foto yang benar-benar menunjukkan siapa diriku saat tidak dilihat siapapun. Aku meraih ponsel. Jemariku ragu di atas layar. Aku mengetik satu nama. Raka. Pesan singkat. Sederhana. Apa kabar? Beberapa menit terasa seperti jam. Lalu layar menyala. Baik, Bu. Terima kasih sudah bertanya. Ibu sendiri? Aku tersenyum kecil. Aku ingin bicara. Kalau kamu berkenan. Balasan datang tidak lama kemudian. Kapanpun ibu siap. Kami bertemu di tempat yang jauh dari keramaian. Sebuah kedai kecil di pinggir kota. Hampir kosong menjelang malam. Tidak ada protokol. Tidak ada seragam. Hanya aku dan dia. Duduk berhadapan sebagai dua manusia biasa. Kamu kelihatan lebih kurus, kataku tanpa sadar. Ia tersenyum kecil. Mungkin karena kerjaan baru. Kamu bahagia. Ia terdiam sejenak. Saya tenang. Jawaban itu jujur, tapi tidak sepenuhnya meyakinkan. Aku menarik napas panjang. Raka, aku tidak memanggilmu untuk bernostalgia. Ia menatapku penuh perhatian. Saya tahu, aku dihadapkan pada pilihan lagi, kataku. Karir yang lebih tinggi, atau hidup yang lebih sepi. Ia mengangguk pelan. Dan ibu ingin tahu pendapat saya? Tidak, jawabku cepat. Aku ingin tahu apa yang kamu rasakan sekarang. Bukan sebagai mantan ajudan, tapi sebagai dirimu sendiri. Ia menunduk, lalu menatapku kembali dengan mata yang jujur. Saya masih merasakan hal yang sama, katanya pelan. Tapi saya juga tahu, perasaan saja tidak cukup kalau harus menghancurkan hidup seseorang. Kalimat itu menyentuh sisi terdalam hatiku. Aku tidak ingin menghancurkan siapapun, kataku, termasuk diriku sendiri. Kemudian apa? Tanyanya. Aku terdiam lama sebelum menjawab. Aku ingin berhenti lari. Keheningan menyelimuti kami. Tidak canggung, tidak menekan, hanya penuh makna. Apapun keputusan ibu, katanya akhirnya, saya ingin ibu memilihnya karena ibu mau, bukan karena takut. Aku mengangguk. Itu sebabnya aku di sini. Malam itu aku pulang dengan hati yang lebih ringan. Bukan karena semua sudah jelas, tapi karena aku akhirnya jujur pada diriku sendiri. Beberapa hari kemudian aku mengambil keputusan. Di hadapan pimpinan, aku berdiri tegak. Saya menghargai kepercayaan ini, kataku, tapi saya menolak posisi baru itu. Ruang rapat mendadak sunyi. Boleh tahu alasannya? Tanya mereka. Ada hal-hal dalam hidup yang lebih berharga dari jabatan, jawabku tenang. Dan untuk pertama kalinya, saya ingin menjaganya. Keputusan itu mengejutkan banyak orang. Ada yang kecewa, ada yang heran. Tapi anehnya, aku merasa damai. Sore itu aku berdiri di halaman rumah dinas, menatap langit senja. Ponselku bergetar. Apakah ibu sudah mengambil keputusan? Pesan dari Raka. Aku tersenyum, lalu membalas. Iya, dan kali ini aku tidak memilih karena takut. Beberapa detik kemudian balasan datang. Apapun itu, saya bangga pada ibu. Aku menutup mata, menghirup udara senja yang hangat. Aku tahu, satu bab lagi tersisa. Bab yang akan menentukan apakah keberanian ini akan berujung pada kebahagiaan atau hanya menjadi pelajaran paling mahal dalam hidupku. Aku berdiri lama di depan jendela kamar rumah dinas, memandangi langit pagi yang perlahan berubah warna. Tidak ada jadwal padat hari itu, tidak ada rapat penting. Tidak ada kamera yang menunggu. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, pagiku terasa kosong. Namun bukan kosong yang menakutkan, kosong yang memberi ruang. Keputusan yang kuambil beberapa hari lalu masih terasa menggantung di udara. Banyak orang belum memahaminya. Beberapa mencoba membujukku berubah pikiran. Ada yang menyayangkan, ada pula yang diam-diam lega. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak mencoba menjelaskan apapun. Aku lelah hidup untuk dipahami orang lain.
Di meja kecil dekat jendela, ponselku tergeletak. Satu nama muncul di layar. Raka. Aku menatapnya lama sebelum mengangkat. "Selamat pagi," katanya pelan. "Pagi," jawabku. Suaraku lebih lembut dari biasanya. "Apa hari ibu sibuk?" tanyanya. Aku tersenyum kecil. "Tidak. Hari ini, aku sengaja kosong." Hening sejenak di ujung sana. "Kalau begitu," katanya hati-hati, "bolehkah saya menjemput ibu?" Dadaku bergetar halus. Kalimat itu sederhana, tapi maknanya terasa besar. "Boleh," jawabku akhirnya. Aku menunggu. Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Perasaan yang muncul bukan lagi takut atau ragu, melainkan sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan. Antusiasme yang tenang. 1 jam kemudian, sebuah mobil sederhana berhenti di depan rumah dinas. Bukan mobil dinas, bukan supir berseragam. Hanya Raka, berdiri di depan pintu, mengenakan kemeja polos dan senyum yang ragu tapi tulus. Aku melangkah keluar. Untuk sesaat, kami hanya saling memandang. "Kamu tidak berubah," kataku. Ia tersenyum kecil. "Ibu juga, tapi kelihatannya lebih ringan." Aku merasa begitu. Kami berjalan tanpa tujuan jelas. Hanya menyusuri jalanan kecil, melewati pepohonan, pasar pagi, dan suara kehidupan yang berjalan apa adanya. Tidak ada pengawalan. Tidak ada tatapan penuh kepentingan. Di sebuah taman kecil, kami duduk di bangku kayu. Angin sepoi-sepoi menyentuh wajahku. "Kamu tahu," kataku pelan. "Aku selalu berpikir bahagia itu sesuatu yang besar. Prestasi, pengakuan, kekuasaan." Raka menatapku. "Dan sekarang?" "Sekarang aku tahu," jawabku jujur. "Bahagia itu merasa tidak sendirian, bahkan saat tidak bicara." Ia tersenyum. "Itu yang selama ini saya rasakan di dekat ibu." Aku menunduk, lalu tertawa kecil. "Lucu ya, kita saling menahan diri demi dunia, padahal dunia tidak pernah benar-benar peduli." Ia mengangguk. Dunia hanya peduli sebentar. Setelah itu, ia menuntut hal lain. Kami terdiam, menikmati momen sederhana itu. Aku sadar, inilah yang dulu sering kurindukan tanpa tahu bentuknya. Beberapa hari setelah itu, kabar tentang keputusanku mulai menyebar lebih luas. Ada media yang mencoba mengaitkan ini dan itu. Ada spekulasi, ada opini. Tapi aku memilih diam. Tidak membantah. Tidak membenarkan. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa perlu membela diri. Suatu sore, aku bertemu dengan salah satu kolega lama. Ia menatapku lama sebelum berkata, "Kamu berubah, Ratmi." Aku tersenyum. Aku kembali. "Apakah kamu tidak takut?" tanyanya. Aku menggeleng. Takut selalu ada, tapi hidup tidak bisa terus ditunda karena takut. Ia tidak menjawab, tapi aku melihat sesuatu di matanya. Bukan penghakiman, melainkan pengertian. Malam itu, aku duduk di teras rumah dinas bersama Raka. Lampu halaman menyala temaram. Suasana tenang. "Aku akan pindah dari sini," kataku tiba-tiba. Ia menoleh. "Kemana?" "Belum tahu. Tempat yang lebih kecil, lebih manusia." Ia tersenyum. "Kalau begitu, izinkan saya membantu." Aku menatapnya. "Sebagai apa?" Ia terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara pelan tapi mantap. "Sebagai orang yang ingin berjalan di samping ibu, bukan di belakang, bukan di depan." Air mata menggenang di mataku, bukan karena sedih, tapi karena lega. "Kamu tahu," kataku lirih, "aku tidak tahu masa depan akan seperti apa. Dunia bisa saja kembali keras." Ia mengangguk. "Saya juga tidak tahu, tapi saya tahu satu hal, saya tidak ingin lagi pergi hanya karena takut." Aku mengulurkan tangan.
perlahan, ragu. Tapi kali ini aku tidak menariknya kembali. Ia menyambut tanganku dengan genggaman hangat, tidak erat, tidak posesif, tapi cukup untuk membuatku merasa aman. Di bawah langit malam itu, aku akhirnya mengerti. Bahagia bukan tentang hidup tanpa resiko, melainkan tentang memilih resiko yang pantas diperjuangkan. Beberapa bulan kemudian, aku meninggalkan rumah dinas itu. Tanpa upacara, tanpa sorotan. Hanya beberapa kardus, kenangan yang tertinggal, dan langkah yang terasa lebih ringan. Aku tidak lagi duduk di kursi kekuasaan tertinggi, tapi aku duduk di meja makan kecil setiap pagi, menyesap kopi hangat, mendengar suara kehidupan berjalan normal. Raka tetap bekerja, aku tetap aktif meski tidak lagi di garis depan. Kami tidak sempurna, kadang masih ada tatapan, masih ada bisikan. Tapi kami belajar satu hal penting. Hidup tidak perlu disetujui semua orang untuk layak dijalani. Suatu malam aku berkata padanya, kalau aku harus mengulang hidupku, aku mungkin akan membuat banyak keputusan berbeda. Ia menatapku lembut. Tapi yang ini, ibu tidak akan mengulangnya. Aku tersenyum. Tidak, yang ini tidak. Dan di sanalah aku akhirnya menemukan tempat pulang. Bukan pada jabatan, bukan pada pengakuan, melainkan pada seseorang yang memilih tinggal saat dunia memintanya pergi.